Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya mahasiswa P2K dari Universitas Muhammadiyah Makassar, mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi. Nah, di sini adik-adik untuk beberapa menit ke depan saya di sini menggantikan posisi Bu Nurbaya untuk membawakan materi IPS terpadu kelas 9. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, mari kita mulai masuk pada pembelajaran. Yang pertama yaitu materi kemarin, yaitu masa kemerdekaan 1945. Dari sini saya akan melanjutkan juga kembali materi masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Nah, kompetensi dasar yaitu menganalisis kronologi perubahan kesinambungan ruang, yaitu geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Kemudian menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi, kemerdekaan dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, baiklah, kita masuk pada materi, yaitu terbentuknya negara dan kelengkapannya. Nah, yang pertama itu pengesahan Undang-Undang Dasar serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan belum adanya pemerintahan, pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang pertama PPKI. Sidang itu dilangsungkan di bekas gedung Rotvan Indi di Jalan Pejambon. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua PPKI. Sidang pertama PPKI ini menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan-keputusan itu adalah sebagai berikut, di mana yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar disahkan itu kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, dalam masa peralihan, Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kementerian dan pembagian daerah. Untuk menyempurnakan dan memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan kelengkapan pemerintahan dan negara. Untuk itu, PPKI mengadakan sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidangnya, yang kedua telah mengambil dua keputusan. Yang pertama yaitu penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan dan pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan yaitu ada 12. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, kedua Kementerian Luar Negeri, ketiga Kementerian Kehakiman,
keempat Kementerian Keuangan, kelima Kementerian Kemakmuran, keenam Kementerian Kesehatan, ketujuh Kementerian Pengajaran, 8 Kementerian Sosial, 9 Kementerian Pertahanan, 10 Kementerian Penerangan, 11 Kementerian Perhubungan, 12 Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian yang kedua yaitu pembagian daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Ke-8 provinsi itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 8 provinsi ini ditambah dengan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian, total jumlah mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang menghasilkan keputusan, antara lain pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI. KNI itu sebagai perwujudan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang menyelenggarakan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. KNI bertugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Komite Nasional Indonesia atau KNI dibentuk di seluruh daerah di Indonesia. Di Jakarta dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, diketuai oleh Kosman Singodimedjo, serta beberapa wakilnya yaitu Mr. Latuhari, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Adam Malik. Komite Nasional Indonesia Pusat dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan BKR dan Badan Ketentaraan. Keputusan tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia ditangguhkan karena alasan politik. Perhatian pemerintah dicurahkan untuk membentuk KNI seperti telah diterangkan di atas, dan BKR. Yang pertama yaitu terbentuknya BKR. BKR bukan badan ketentaraan tetapi badan keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasan pemerintah tidak membentuk badan ketentaraan adalah menghindari timbulnya permusuhan dengan sekutu. Mereka yang tergabung dalam BKR antara lain para bekas anggota PETA, yaitu Heiho, Senendan, Kaibodan, dan Kaisatsutai atau polisi. Kemudian lahirnya TKR. Pemerintah Republik Indonesia memanggil Mayor Urip Simoharjo untuk membentuk tentara kebangsaan. Setelah segala sesuatu dipersiapkan, maka dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Maklumat tersebut tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Urip Simoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR dan Supriyadi yang merupakan mantan PETA diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Yogyakarta ditetapkan sebagai markas tertinggi TKR. Hari dikeluarkan maklumat pemerintah tentang TKR tanggal 5 Oktober 1945 diakui sebagai hari kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari ABRI atau TNI. Kemudian dari TKR menjadi TNI.
Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya, yaitu sejarah singkat terbentuknya TNI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, di sini yang pertama itu Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk. Kemudian berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Nah, setelah itu berubah lagi pada tanggal 23 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947. Nah, pada tahun 1962, Polri dan TNI bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, pada tanggal 1 April 1999, Polri dan TNI resmi berpisah. ABRI kembali menjadi TNI. Kemudian yang kelima yaitu dukungan daerah terhadap negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Lahirnya negara dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia mendapat dukungan rakyat dari berbagai daerah. Dukungannya itu antara lain dengan membebaskan diri dari tentara Jepang di daerah masing-masing. Selain itu juga dibentuk pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat. Nah, berikut beberapa dukungan terhadap pemerintah Indonesia yang ada di beberapa daerah, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan aksi para pejuang dalam melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang juga berkembang ke daerah-daerah sekitar Jakarta, seperti Kalender, Cakuang, dan Bekasi. Di Jatinegara para pemuda mengepung Tangsi Batalion 12 dan 13 sehingga sempat terjadi bentrokan. Proklamasi kemerdekaan di Indonesia 17 Agustus 1945 telah membawa pengaruh besar dalam pemerintahan. Kota Praja Jakarta belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Telah menyusun pelaksana pemerintahan adalah Pak Suwiryo sebagai pemimpin umum, wakil pemimpin umum yaitu Baginda Dahlan Abdullah, sekretaris kota yaitu Suratno Sastromojo. Selain itu ditetapkan pula 10 jawatan pemerintah, misalnya jawatan Pamong, Praja, Kesehatan, Ekonomi, Sosial, Pengajaran, dan Pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan kekuasaan di Bogor. Usaha pengambilalihan kekuasaan Jepang juga berlangsung di Bogor pada tanggal 5 September 1945. Para pejuang kita berhasil merebut Istana Bogor. Istana Bogor dijadikan markas para pemuda. Mereka segera mengibarkan bendera merah putih di tempat tersebut. Pada tanggal 29 September 1945, para pejuang di Bogor juga menyita 9 wagon atau gerbong KA, bahan pakaian. Kemudian tanggal 1 Oktober 1945 telah berhasil mengambil alih kantor pemerintahan residen oleh Residen Iyok Muhammad Sirat Harjo Winangun. Kemudian yang ketiga itu perebutan kekuasaan di Bandung. Usaha perebutan kekuasaan di Bandung dilancarkan oleh rakyat dan berbagai kesatuan yang ada. Para pelajar dan rakyat telah melakukan demonstrasi melucuti tentara Jepang. Kendaraan-kendaraan Jepang diambil oleh para pejuang kita dengan dimotori oleh polisi di bawah pimpinan Muhammad Harsono. Para pejuang berhasil menguasai banyak senjata. Kemudian yang keempat, perebutan kekuasaan di Semarang dan sekitarnya. Perebutan kekuasaan juga terjadi di Semarang dan sekitarnya. Peristiwa sangat terkenal dalam upaya perebutan kekuasaan adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini meletus pada tanggal 14 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari ulah 400 orang bekas anggota Angkatan Laut Jepang
Mereka ini akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula di Cepiring, 30 km sebelah barat kota Semarang, menjadi pabrik senjata. Namun, dalam perjalanannya para bekas anggota Angkatan Laut Jepang itu berhamburan dan menyerang para polisi Indonesia yang mengawalnya. Tentara Jepang bekas Angkatan Laut itu kemudian melarikan diri dan bergabung dengan Kido Butashi yang ada di Jatingaleh. Kemudian yang kelima, dukungan dari Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sultan kemudian mengirimkan ucapan selamat atas berdirinya negara Republik Indonesia. Beliau juga mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 mendukung berdirinya negara Indonesia merdeka dan Yogyakarta menjadi salah satu bagiannya. Sikap dan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu makin nyata setelah dengan resmi mengeluarkan pernyataan dan amanat. Pernyataan itu pada prinsipnya menyatakan bahwa Yogyakarta yang merupakan sebuah kerajaan dinyatakan sebagai daerah istimewa dan merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri Yogyakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ke-6 yaitu perebutan kekuasaan di Surabaya. Perebutan kekuasaan terhadap Jepang juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Para pejuang kita mulai bergerak mengadakan aksi pengepungan terhadap beberapa tempat dan kantor-kantor penting. Aksi tersebut dimotori oleh para pemuda dan anggota BKR. Sebagai komandan BKR Surabaya waktu itu adalah Dr. Mustopo. Dalam aksi perebutan ini, gedung radio di Embong, Malang dapat dikuasai oleh para pejuang kita. Gerakan rakyat pun makin meningkat. Pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober 1945, terjadilah pengepungan markas Kempetai. Dalam penyerbuan tersebut, para pejuang kita dipimpin oleh Abdul Wahab Saimin dan Muhammad Yasin. Akhirnya, markas Kempetai itu dapat dihancurkan. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Hotel Yamato atau Hotel Oranye yang terletak di daerah Tunjungan, Surabaya telah diduduki oleh Belanda yang dibantu oleh sekutu. Pendudukan terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang-orang Belanda itu mengibarkan bendera warna merah putih biru di puncak hotel. Sudah tentu tindakan orang-orang Belanda ini memancing kemarahan para pemuda. Kemudian yang ke-7 yaitu perebutan kekuasaan di luar Jawa. Nah, perebutan kekuasaan di luar Jawa juga terjadi di beberapa tempat seperti di Aceh, Sumatera, Lampung, dan Sulawesi. Kemudian bagian B yaitu kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Sebelum sempat menikmati buah kemerdekaan, tiba-tiba bangsa Indonesia harus menghadapi kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Terjadilah konflik antara Indonesia dengan kekuatan asing, terutama Belanda. Kemudian timbul perlawanan di berbagai daerah. Pertama itu konflik Indonesia Sekutu dan Mika.
Dalam rangka merealisasikan amanat Potsdam, diberikan tugas kepada SEAC atau South East Asia Command yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louds Mountbatten. Selanjutnya, untuk memudahkan pengelolaannya, maka SEAC membentuk komando khusus yang disebut AFNI, Allied Forces Netherlands Indies, dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, rombongan besar pasukan Sekutu yang bergabung dalam AFNI mulai masuk ke Indonesia. Tentara Sekutu AFNI di Indonesia memiliki tugas antara lain menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tentara Sekutu yang ditahan oleh Jepang, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan. Akan tetapi, ternyata kedatangan tentara Sekutu diboncengi oleh tentara Nika Belanda. Tentara Nika ingin menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal itu telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia. Kecurigaan itu semakin terbukti dengan dipersenjatai tentara KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Kedatangan Nika dan dipersenjatainya KNIL telah menimbulkan permusuhan dan bentrokan senjata. Bentrokan dan permusuhan terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air, misalnya Surabaya, Medan, Bali, dan Ambarawa. Terjadinya konflik antara Indonesia dengan kekuatan asing, terutama Belanda. Kemudian timbul perlawanan di berbagai daerah, yaitu insiden bendera di Surabaya, peristiwa heroik di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area, Puputan Margarana, peristiwa Merah Putih, yang terakhir pertempuran rakyat Makassar. Kemudian konflik Indonesia melawan Belanda. Mengapa terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda? Perlu kita pahami bahwa berbagai peristiwa heroik telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Rakyat dan para pejuang Indonesia terus berjuang melawan tindakan Sekutu dan Nika yang mengganggu kemerdekaan Indonesia. Di pihak lain, Inggris selaku wakil Sekutu sedikit demi sedikit menarik diri dan memberi kesempatan kepada tentara Nika atau Belanda untuk berperan. Beberapa tempat yang telah ditinggalkan Sekutu diambil alih oleh Belanda. Upaya Belanda untuk menguasai Indonesia terus dilakukan di berbagai daerah. Oleh karena itu, rakyat Indonesia terus berjuang melawan Belanda. Perjuangan dengan senjata terus-menerus dilakukan, tetapi belum membawa hasil yang memuaskan. Oleh karena perjuangan perundingan, diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung. Beberapa perundingan yang dilakukan Republik Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik antara lain perundingan Lingkajati, Renville, Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang pertama yaitu perundingan awal. Perundingan 17 November. Perundingan awal antara Indonesia, Belanda, dan Sekutu dirintis oleh Panglima AFNI, Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 17 November 1945, diadakan pertemuan pertama antara pemerintah Republik Indonesia, Belanda, dan Sekutu. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pihak Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook dan pihak Sekutu diwakili oleh Christison. Kemudian perundingan Februari 1946. Perundingan Indonesia-Belanda dimulai pada tanggal 10 Februari 1946 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook dan
Clarke dari Inggris sebagai penengah. Perundingan ini tidak melahirkan hasil yang memuaskan. Meskipun demikian, Inggris menganggap kedua belah pihak telah saling membuka diri. Oleh karena itu, perundingan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, perundingan Hoog-Valuwe. Perundingan lanjutan Indonesia Belanda dilaksanakan di Hoog-Valuwe atau negeri Belanda pada tanggal 14 sampai 25 April 1946. Pada perundingan di Hoog-Valuwe, Belanda ternyata masih menolak konsep hasil pertemuan Syahrir, Van Mook, dan Clarke di Jakarta. Dengan demikian, perundingan di Hoog-Valuwe mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat, perundingan gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 September 1946 tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Atas usaha Lord Killera pada tanggal 7 Oktober 1946 berhasil dilaksanakan persetujuan gencatan senjata. Kemudian perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Cirebon. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Dr. A.K. Ghani, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Sir Morhon dan anggota Dr. Van Mook, F. de Boer dan Van Poel. Sebagai penengah adalah Lord Killera dari Inggris. Adapun pokok-pokok perundingan Linggajati itu adalah Belanda mengikuti secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah-daerah yang diakui secara de facto milik Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat atau NIS dengan nama RIS, dan RI menjadi salah satu bagian RIS. Kemudian yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan dengan Ratu Belanda sebagai ketua Uni. Isi kesepakatan perundingan Linggajati itu kemudian secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk atau sekarang di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian bagian C yaitu agresi militer Belanda 1. Operatif produk atau operasi produk yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggajati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggajati. Kemudian bagian D itu perundingan Renville. Karena tekanan dan jaminan dari berbagai pihak, Belanda dan Indonesia akhirnya menerima naskah kesepakatan perundingan Renville. Perundingan itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perundingan itu adalah
persetujuan gencatan senjata, yakni kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook. Kemudian kedua, dasar-dasar politik berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dengan bantuan KTN. Ketiga, pasal-pasal tambahan antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan Indonesia untuk sementara berada di tangan Belanda dan akan diserahkan kepada pihak NIS atau Negara Indonesia Serikat. Kemudian bagian E, agresi militer Belanda 2 dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Agresi militer Belanda II atau yang juga disebut sebagai Operasi Kerai atau Gagak adalah serangan lanjutan terhadap kedaulatan Indonesia yang terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Pada kesempatan kali ini, Belanda berhasil menduduki ibu kota sementara Republik Indonesia di Yogyakarta dan menangkapi pemimpin-pemimpin politik Indonesia, salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Tertangkapnya Insinyur Soekarno dan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya di Yogyakarta mengakibatkan didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Namun begitu, agresi militer Belanda II memunculkan reaksi negatif dari negara-negara di dunia terhadap tindakan Belanda. TNI melakukan perlawanan dengan cara gerilya yang baru berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen. Perang gerilya dan serangan 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 atau GM3 dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3. Pol Bambang Sugen untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai Komandan Brigade 10 atau Wehkreis 3 turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu ternyata memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu membuka mata dunia internasional bahwa TNI dan Negara Republik Indonesia masih ada. Yang kedua, makin meningkatnya moral dan semangat Jepang dan semangat juang para gerilyawan. Kemudian yang ketiga, memperkuat dan mendukung perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Perundingan Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen juga disebut Perjanjian Roem-Van Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta
untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Herman van Rooijen. Pengaruh konflik Indonesia-Belanda terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan konflik antara Indonesia dengan Belanda telah mengganggu kondisi politik negara Republik Indonesia. Masih belum selesai perjuangan bangsa Indonesia mengusir Belanda, beberapa kelompok dari bangsa Indonesia sendiri banyak melancarkan aksi pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan oleh PKI di Madiun dan Gerakan DI atau TII. Kondisi tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencegah belah Indonesia dengan membentuk negara-negara bagian di berbagai daerah. Negara-negara bentukan Belanda yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan atau Negara Jawa Barat, Daerah Istimewa Borneo Barat, dan Dewan Federal Borneo Tenggara, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur. Kemudian ketiga yaitu kelanjutan diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Sekalipun mendapat berbagai cobaan seperti pemberontakan PKI, Gerakan DI atau TII, dan politik Divide et Imperna dari Belanda, Indonesia tetap tegar. Indonesia terus melakukan perjuangan sampai tercapainya kembali kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan perundingan kembali sebagai bantuan dan prakarsa dari dunia internasional, yaitu Konferensi Inter-Indonesia. Sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar, diadakan kembali Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi antara negara-negara BFO dengan Republik Indonesia. Konferensi diadakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Konferensi diambil beberapa keputusan penting. Keputusan konferensi antara lain BFO akan mendukung upaya pemulihan kedaulatan Republik Indonesia tanpa syarat dan rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian yang bagian B yaitu Konferensi Meja Bundar. Sebagai kelanjutan pelaksanaan isi perundingan Romi-Royen pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Kelompok-kelompok yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar ini adalah delegasi Indonesia dipimpin Muhammad Hatta dengan beberapa anggota seperti Muhammad Roem, Soepomo, Jeleimena, dan Ali Sastroamijoyo. Kemudian yang kedua, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ketiga, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Keempat, delegasi UNCI diwakili Christley. Adapun hasil-hasil Konferensi Meja Bundar adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada akhir Desember 1949. Kemudian kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasar kerjasama sederajat. Keempat, RIS menanggung utang Belanda sejak tahun 1942. Kemudian bagian C, pembentukan RIS dan pengakuan kedaulatan. Berdasarkan Undang-Undang RIS, negara Indonesia berbentuk federasi, wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. Negara yang termasuk dalam RIS adalah Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur,
negara Sumatera Selatan dan beberapa daerah otonom seperti Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Desember 1949, diadakan sidang pemilihan Presiden RIS oleh Panitia Pemilihan Nasional yang diketuai oleh Muhammad Roem pada tanggal 16 Desember 1949. Insinyur Soekarno yang merupakan calon tunggal terpilih menjadi Presiden RIS pada tanggal 17 Desember 1949. Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Mr. Asad ditunjuk sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia menggantikan Insinyur Soekarno. Nah, baiklah, itu beberapa materi yang sempat saya bawakan hari ini. Adapun LKPD-nya yaitu ada 3 LKPD. Yang pertama yaitu tuliskan 3 hasil keputusan penting dari sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kedua, sebutkan dan jelaskan 2 hasil keputusan sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, tuliskan 8 insiden yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap sekutu dan JIKA. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.